Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan tentang pengaturan lalu lintas operasional mobil barang selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2019. Demi kelancaran lalu lintas, maka ada 4 ruas tol dan 3 jalan nasional yang diberlakukan pembatasan kendaraan angkutan barang. Selain itu juga selama libur panjang Natal dan Tahun Baru, ruas tol Trans Jawa beroperasi secara fungsional dan tidak dikenakan tarif. Berikut ini kami akan hadirkan beberapa data mengenai daerah-daerah mana saja yang kemudian memberlakukan pembatasan truk angkutan barang. Pertama kita lihat dari segi tanggal, kita lihat ini adalah tanggal-tanggal di mana diterapkan pembatasan truk angkutan barang. Mulai hari ini, tepatnya pada pukul 00.00 tadi sudah mulai berlaku dari tanggal 21 hingga 20 Desember dan 25 Desember 2018 berlaku selama 24 jam. Truk-truk angkutan barang ini sudah dibatasi, tidak dapat melalui beberapa jalur yang kemudian dianggap dapat menambah penumpukan kendaraan bagi Anda yang kemudian melakukan perjalanan keluar kota untuk merayakan Natal dan juga perayaan Tahun Baru. Tidak hanya 21 dan 22 dan juga 25 Desember, tapi juga 28 dan juga 29 Desember 2018 dan juga 1 Januari 2019 juga akan diberlakukan pembatasan terhadap truk-truk barang. Kita tahu bahwa mobil-mobil barang yang dimaksudkan ini adalah mobil yang kemudian memiliki bobot lebih dari 14.000 kg. Ada juga mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta gandeng, dan juga ada mobil barang yang digunakan untuk bahan galian, tambang, dan juga bangunan. Kita lihat ke slide selanjutnya, pemirsa, ini adalah beberapa jalur-jalur yang kemudian dilakukan pembatasan truk barang di beberapa jalur, yaitu jalan tol Jakarta Cikampek, ada juga jalan tol Prof. Sudiatmo, ada juga jalan tol Bor, dan juga jalan tol Bawean Salatiga. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ini adalah beberapa upaya yang kemudian terus dilakukan untuk kemudian mempermudah bagi Anda yang melakukan perjalanan keluar kota. Ini adalah jalan-jalan juga yang kemudian diberlakukan pembatasan truk barang. Ada jalan tol Medan Brastagi Tanah Karo, di jalan tol Tegal Purwokerto, dan juga ada di jalan tol Mojokerto Caruban. Kita lihat ke slide selanjutnya, pemirsa, ini mengenai pemberlakuan satu arah jalur tol yang kemudian ini merupakan salah satu upaya juga yang dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di sejumlah jalur yang kemudian dianggap terjadi penumpukan dan juga kepadatan, yaitu tol Jakarta Cikampek. Semua akan diberlakukan ke arah Cikampek. Tol Cikampek Padalarang dan juga Cilenyi akan diberlakukan satu arah ke arah Cikampek semua, lalu kemudian Jalan Nasional Pandaan Malang juga akan diberlakukan satu arah menuju ke arah Malang. Tentu saja ini dilakukan fungsional berdasarkan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat hari tersebut, yaitu pada tanggal 21 hingga 22 Desember. Kita lihat sekarang ini adalah beberapa lokasi tol di mana diberlakukan bebas biaya tol. Ini berdasarkan Permen Hub nomor 115 tahun 2018, di mana kemudian dilakukan pembatasan operasional angkutan barang. Kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo pada beberapa hari yang lalu sudah melakukan peresmian dan juga bahkan sudah menjajal tol Trans Jawa yang sudah terhubung mulai dari Merak hingga ke Grati, Surabaya. Dan kita tahu bahwa ini adalah beberapa wilayah yang diberlakukan tarif tolnya secara gratis, yaitu di daerah Pemalang, ada di daerah Pekalongan, di Batang, Kendal, Kaliwungu, dan juga di Ngalian. Memang tol-tol ini masih bersifat fungsional sehingga kemudian dikenakan tarif gratis supaya kemudian bisa mempermudah bagi Anda yang melakukan perjalanan keluar kota melalui jalur darat sehingga kemudian bisa sampai di tempat tujuan untuk melakukan libur Natal dan perayaan Tahun Baru. Tidak hanya sampai di situ, tol-tol yang kemudian diberlakukan gratis ada juga di daerah Salatiga, ada juga di Boyolali, dan juga ada di Surakarta. Ini adalah beberapa wilayah yang kemudian Anda bisa menikmati tol Trans Jawa yang telah terhubung mulai dari Merak hingga ke Grati di wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Kita akan kemudian langsung bertanya kepada pihak PT Jasa Marga untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi mengenai jalur-jalur fungsional ini. Apakah kemudian semua fasilitas sudah disediakan di sana dan kemudian apa antisipasi yang dilakukan kalau memang masih tetap terjadi kemacetan. Sudah bersama dengan saya ada EFP dari PT Jasa Marga Corporate Communication, ada Bapak Dwi Mawan Heru. Pak Heru, selamat siang. Mas Ega, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat siang Pak Heru. Pak Heru, kalau kita cermati tadi sudah dilakukan beberapa antisipasi. Ada pembatasan angkutan barang dan juga ada juga pemberhentian pekerjaan proyek. Betul, itu semua diberlakukan untuk menjaga kenyamanan. Betul, kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya, Pak Heru. Apakah kemudian langkah-langkah ini akan efektif dan kalaupun ternyata tidak efektif, apa langkah yang akan dilakukan? Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro Siang.
Bisa kembali lagi bersama kami di Metro Siang dan masih bersama dengan saya Corporate Communication Jasa Marga Bapak Dwi Mawan Heru. Pak Heru, tadi kita sudah singgung sedikit ya mengenai kemudian ruas-ruas yang kemudian masih gratis. Ya. Nah ini Pak Heru, kita bicara dulu mengenai antisipasi yang akan dilakukan. Kalau misalnya ternyata antisipasi yang dilakukan ini tidak cukup, Pak, kemacetan masih tetap terjadi. Masih adakah langkah-langkah yang kemudian nanti akan dilakukan oleh PT Jasa Marga supaya kemudian memastikan betul bahwa orang yang mau berlibur, mau merayakan tahun baru ini tetap terjaga kenyamanan, Pak Heru? Sedikit yang saya ingin tambahkan. Jadi ada dua yang kita perlu waspadai dalam liburan ini. Yang pertama untuk di dekat kota-kota besar itu memang isunya adalah kepadatan. Jadi misalnya Jakarta Cikampek itu kepadatan. Kemudian untuk ruas-ruas jalan tol yang baru dioperasikan, yang Trans Jawa itu isunya adalah safety. Karena ini pertama kali kita operasikan jalan tol ya Trans Jawa itu Jakarta Surabaya itu 800 kilo. Bayangkan kalau orang tidak hati-hati gitu ya, tidak beristirahat dengan cukup, mempersiapkan mesin, mempersiapkan fisiknya, itu bahaya dari sisi safety, dari keselamatan. Jadi isu sebenarnya dua itu. Nah, untuk yang isu kepadatan tadi sudah dijelaskan, sudah bagus sekali tadi berita-beritanya. Nah, cuma tinggal kami sampaikan kalau memang terjadi sesuatu tentu kami akan punya strategi-strategi alternatif. Misalnya ya, Cikarang Utama itu kan kami siapkan 20 gerbang untuk masuk dan 27 gerbang untuk keluar gitu ya. Nanti kalau itu full, kita akan alirkan lewat Cikarang Barat. Jadi kita akan alihkan tidak Cikarang Utama melalui Cikarang Barat. Kemudian masuk lagi ke jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, kalau kita mengacu kepada data tadi, sebenarnya secara peningkatan traffic, ini kan untuk arus mudik 30% naiknya kira-kira. Untuk arus balik kira-kira 60%. Ini masih di bawah Lebaran kemarin. Lebaran kemarin itu sampai 100%, sampai 130 ribu. Berarti tidak akan sepadat. Insya Allah tidak akan sepadat Lebaran secara proyeksi kami. Tidak sepadat Lebaran. Jadi kami kemudian optimis. Diwaspadai Pak Heru. Tadi kan gerbang tol Cikarang Utama. Tapi kemudian juga di tol-tol besar tuh. Ketika kemudian ada exit tol begitu kan mungkin ada penumpukan. Nah itu antisipasinya seperti apa? Tentu. Jadi seperti tadi ya. Jadi kami antisipasi dengan optimalisasi untuk gardu-gardu, kemudian penambahan gardu-gardu mini ya untuk golongan 1 ya yang hanya bisa diakses golongan 1, dan kami juga siapkan mobile reader. Ada 170 unit mobile reader disiapkan Jasa Marga, disebar ke seluruh cabangnya. Mobile reader itu bisa transaksi di lajur, jadi tidak transaksi di GTO. Jadi mempercepat antrian di depan gerbang ya, meningkatkan kapasitas transaksi di gerbang. Titik-titik yang rawan Pak yang diwaspadai mana saja? Secara umum Jakarta Cikampek masih menjadi yang utama. Namun demikian kami optimis dengan pembatasan angkutan operasional barang dan pembatasan proyek ya akan lebih lancar. Karena memang setelah dari situ ya mulai masuk Cikampek Palimanan itu memang sudah beroperasi gitu ya. Kemudian Palimanan Kanci mulai agak kosong sebenarnya setelah Cirebon. Nah, kemudian Penjagaan Pemalang. Nah, tol-tol baru, Pemalang Batang, Batang Semarang, Semarang Solo sebagian Salatiga Kartosuro, Solo Ngawi, Mbak. Masih baru itu, Ngawi Kertosono sebagian wilayah Kertosono baru. Banyak tol-tol baru yang kami sangat berharap sekali masyarakat memperhatikan safety-nya. Baik, ini tol-tol baru tadi semua gratis Pak ya? Semua gratis. Nah, saya ingin tambahkan tadi yang ada di grafis, baru yang Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada 3 luas, saya tambahkan Jawa Timur tadi belum ada. 4 yang gratis itu adalah dari sebagian dari Ngawi Kertosono, mulai Wilangan Kertosono, kemudian Bandar Mojokerto, kemudian Pasuruan Grati, dan terakhir relokasi Porong Gempol dari Kejapanan sampai dengan Gempol. 4 ruas. Pak Heru, kondisi tol-tol yang gratis ini seperti apa? Apakah marka jalannya sudah ada? Apakah kemudian kalau orang mau mengisi BBM ada? Tempat peristirahatan juga ada atau tidak sebetulnya, Pak Heru? Bagaimana? Jadi saya ingin jelaskan juga itu tadi sebenarnya ya. Jadi pengertian fungsional bukan fungsional seperti tahun lalu. Masih lantai kerja ya. Kemudian masih beton dasar gitu. Sekarang ini spesifikasi full. Seperti spesifikasi jalan tol sudah layak operasi. Hanya memang pemerintah memberikan gratis untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mudik. Tapi itu spesifikasi full jalan tol, bisa dicoba nanti. Makanya hati-hati dengan kecepatan ya. Nah, bagaimana rest area kita juga siapkan. Nah, memang beberapa rest area sementara ya. Tapi misalnya SPBU-nya belum ada. Kami kerjasama dengan Pertamina. Di parking B yang melengkapi rest area, serta juga di tempat istirahat sementara kami siapkan kerjasama dengan Pertamina BBM dalam kemasan. Jadi bisa diisi oleh petugas dari Pertamina nanti. Tapi paling tidak semua sudah komplit ya Pak Heru ya.
ya. Seperti kami dari BBM, rest area semua sudah ada. Ya. Ada 57 rest area yang disiapkan Jasa Marga. Baik itu rest area yang sudah beroperasi penuh, itu ada 41, kemudian ada 9 rest area sementara, dan ada sekitar 7 itu parking bay. Baik, Pak Heru terima kasih telah bergabung sama kami. Semoga kemudian tol-tol gratis ini bisa dimanfaatkan secara maksimal dan kemudian berjalan lancar. Masyarakat bisa makin lancar dan menikmati liburan panjang kali ini ya. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih, Mas Ega, sukses.